Shalom teman-teman, selamat bergabung di ibadah Midweek kali ini. Pastinya teman-teman tetap semangat dong buat ibadah bareng kita. Nah, mari teman-teman sebelum kita memulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan sepanjang hidup kami. Dan kami pada malam hari ini mau memulai ibadah Midweek. Kiranya Engkau yang menyertai kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Dan kiranya setelah kami mengikuti ibadah Midweek kali ini, kami bisa mendapatkan rema yang lebih daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Halo guys, masih semangat kan? Nah, midweek kali ini kita mau podcast. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini kami bersyukur karena kami bisa kembali Tuhan menyatukan hati kami Tuhan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan podcast yang akan disampaikan langsung oleh hamba-Mu Bang Michael Tuhan. Tuhan Engkau yang memberkati supaya apa yang kami dengar nanti tidak cuma kami remahkan dalam kehidupan kami, tapi kami juga bisa melakukannya sehingga menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan, kami sudah berdoa, bersyukur dan terima kasih. Amin. Sebelum kita makan podcast hari ini, ada baik kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan ya, aku Austin Onje sebagai host kali ini. Aku dari Setia Budi. Nah, aku juga udah mengundang nih narasumber kita yaitu Bang Michael. Halo Bang. Halo. Nah, tadi kita kan udah cerita nih kalau podcast kita hari ini tentang teladan. Nah, yuk kita langsung mulai aja. Nah, menurut Bang Michael sendiri, apa sih pendapat Bang Michael tentang teladan? Ya, menurutku sendiri teladan itu adalah orang yang memiliki sifat yang bisa dicontoh ya, sifat, perbuatan, perkataan yang
orang lain ingin tiru. Jadi bukan hanya sebagai sesuatu yang dapat dirasakan, tapi juga kita bisa lihat ya ada dampak tidak langsungnya bahwa dia menunjukkan sesuatu apa sih yang bukan hanya kita rasakan, tapi secara tidak langsung kita juga merasakan bahwa ini orang yang pantas bukan hanya diikuti, tapi juga kita ingin meniru dia supaya kita mencapai apa yang dia sudah capai gitu. Menurut saya. Oke, jadi intinya orang yang teladan itu adalah sesuatu yang bisa dicontoh dan sekitarnya pun juga ikut merasakan adanya Betul. itu ya. Ya, kira-kira kenapa sih kita sendiri harus menjadi teladan gitu, Bang? Ya, betul. Memang itulah yang diinginkan sama Tuhan ya, bahwa kita langsung loncat ke dalam firman Tuhan bahwa pada saat dia meninggalkan kita, bukan meninggalkan ya, maksudnya naik ke surga, dia amanat agung itu adalah jadikan semua bangsa muridku, bahwa kata murid ya kan itu mengimply bahwa kita akan menjadi juga guru. Nah, guru apa sih? Kalau misalnya diingat ya di dalam Ki Hajar Dewantara, dia bilang apa? Dari depan memberikan contoh, dari belakang mendorong, ya kan? Bahwa kita juga harus seperti itu, bahwa kita di depan kita juga harus menyampaikan contohnya, dan itulah dan juga di tengah-tengah mengayomi kan, gitu kan istilahnya. Jadi bahwa di sini kita diminta Tuhan bukan hanya mengajar, tapi membimbing dan juga memberi teladan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan berjemaat, di kehidupan masyarakat. Tuhan ingin kita menjadi contoh bagi banyak orang, gitu. Oh, oke. Jadi emang baiknya kita menjadi teladan karena memang itu yang Tuhan mau ya. Yes, Nah, betul. tapi nih kalau misalnya emang Tuhan maunya menjadi teladan, ada nggak sih kata Alkitab yang menceritakan kalau kita emang harusnya jadi teladan gitu, Bang? Oh, pasti ada. Dan memang ini adalah contohnya yang luar biasa bagi anak-anak muda malahan. Kita lihat ya firman Tuhannya di 1 Timotius 4, 1 Timotius 4 ayat 12 ini. Dan ini khusus untuk anak-anak muda malahan menjadi teladan. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata begitu. Bahwa jangan sampai kita menganggap diri kita remeh, gitu ya. Bahwa kita nggak mampu, kita nggak bisa jadi teladan karena kurang umur. Aku masih anak kecil, aku nggak tahu apa-apa. Tidak, bukan karena itu. Tetapi pahamilah bahwa kita semua adalah mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Penyampaian terang itu adalah bagian kita. Jadi, artinya bahwa setiap orang memiliki perannya masing-masing. Perannya, bagian terangnya masing-masing. Bagian di mana dia harus bersinar. Dan memahami bahwa, aku bagiannya adalah untuk bisa, aku harus menjadi terang. Di mana? Ya kan? Di bagian, di masyarakat, orang punya bagiannya di pendidikan, di bisnis, di musik, semua orang punya bagiannya masing-masing, dan Tuhan menuntut kita menjadi terang di sana. Dan seperti firman-Nya di Matius 5 ya, jadi garam dan terang. Nah, ini bicara lagi, ada dua hal, dan ini yang unik, bahwa Tuhan bilang kita harus menjadi garam dan menjadi terang. Di firman Tuhan-Nya, garam itu kita rasakan pakai indera apa? Pakai indera lidah kan? Yeah. Apa artinya? Harus ada kontak. Itu bicara tentang kontak. Berarti Tuhan bilang kita ingin menjadi dampak saat kita berkontak dengan orang lain. Yeah. Satu sisi lainnya, menjadi terang itu kontak mengalir melalui radiasi kan, non kontak. Artinya apa? Secara tidak langsung orang harus juga merasakan apa yang kita lakukan, buah-buah pekerjaan
kita. Ya. Jadi artinya bahwa menjadi teladan itu bagian kita adalah melakukan firman Tuhan sampai orang lain yang mengontak sama diri kita merasakan, dan orang yang jauh pun nggak secara langsung hubungan kita merasakan kasih Tuhan yang sama. Nah, itu jadi di dalam firman Tuhan itu bicara tentang bagaimana sampai orang merasakan secara langsung atau tidak langsung. Dan ini yang kita harus ingat-ingat ya, bahwa apa aja saja. Sekarang kita masuk ke dalam poin-poinnya ya. Mungkin agak sedikit saya sampaikan dulu ya, ini ya 1 Timotius 4-12 ini ya, bahwa teladannya itu maksudnya di bagian mana, ya kan? Itu yang kita agak apa yang harus kita menjadi teladan, apa yang menjadi contoh kebenaran kita. Kalau misalnya Tuhan inginkan kita dirasakan orang lain, buah-buah roh dari firman Tuhan kita, bagian mana yang Tuhan ingin rasakan? Yang pertama itu adalah dari perkataan, ternyata. Oh, ya, Jadi dalam perkataan, Tuhan minta supaya kita memiliki kata-kata yang memberkati. Sama seperti Tuhan, Dia menggunakan kuasanya melalui perkataan. Masih ingat penciptaan? Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan perkataan. Sama seperti kita sekarang. Dia bilang kata-kata kita memiliki kuasa. Dan itu Dia minta bahwa kita menguasai kata-kata kita. Sehingga kita menjadi percontohan. Ya, di sini yang pasti saya bisa udah normal lah, perkataan-perkataan yang dulunya terdengar kasar gitu kan, sekarang menjadi sesuatu yang kayak udah mulai biasa ya, dan orang tidak dengan hati-hati mengucapkannya. Misalnya mungkin ya kita tahu lah apa yang saya maksud gitu kan. Banyak kata-kata yang dulunya kasar sekarang berubah menjadi semakin normal digunakan. Nah, itu sebenarnya bisa saja orang mendengar dan tidak terberkati, dan Tuhan nggak kepingin itu. Tuhan ingin kita menjaga kata-kata kita. Nah, ini juga bicara tentang pada saat kita bercanda, kita berkomunikasi dengan orang lain, apakah kita memberkati? Apakah kita membuat orang jadi senang dengan keberadaan kita? Apakah dia malah, awas nanti ada si Michael nih misalnya, kalau misalnya datang kita langsung dibully, waduh, berarti kita tidak memberkati. Tuhan minta kita menjadi teladan di dalam setiap perkataan kita. Lalu yang kedua, selain perkataan, Dia minta kita juga jadi teladan di setiap perbuatan kita. Perbuatan kita harus jaga dengan hikmat. Kita harus berpikir apa yang benar dalam firman Tuhan, tapi ekspresinya kita harus dengan hikmat. Karena nggak semua yang kita, nggak saklek gitu loh. Kebenaran gitu, ekspresinya macam-macam. Ya kan? Kita harus sopan. Tapi di setiap kebudayaan ada berbagai jenis kesopanan. Ya kan? Apa yang dianggap sopan bagi orang Jawa, ya kan? Permisi gitu kan, orang Jawa. Tapi kalau misalnya orang Batak, wah, gitu kan? Ada bedanya. Ternyata ada beda di sana. Jadi butuh hikmat. Makanya Tuhan bilang berhikmat dalam berbuat. Renungkan firman Tuhan itu. Renungkan firman Tuhan itu karena dari situ kita memahami apa sih yang harus kita lakukan dalam lingkungan kita adaptasi. Makanya Tuhan bilang renungkan. Karena pada saat kita praktek, kebenaran itu harus kita ekspresikan melalui perbuatan kita. Makanya Tuhan minta kita renungkan supaya kita benerin lagi kebenarannya apa. Lalu poin yang ketiga adalah kasih, ya, teladan di dalam kasih. Tuhan minta kita menjadi teladan dalam kasih kita. Kita mengasihi orang sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Dia mintanya itu, ya. Memang tinggi. Dan ini memang butuh respon pelatihan, otomatisasi ya dari diri kita. Jadi kita responnya pada saat di Matius 5 dia melanjutkan, dia bilang kalau misalnya kamu ditampar, kasihmu tuh harus sampai bilang tampar lagi aku, pipi yang lain. Iya kan? Kalau misalnya dia bilang kalau misalnya kamu baik sama orang jahat, itu orang jahat juga sama kayak kamu. Apa bedanya kasihmu? Dia bilang gitu. Jadi Tuhan ingin kita memiliki kasih yang levelnya wow.
Oh, Ya kan? ya, benar. Dia udah mengasihi kita luar biasa, kita harus mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kita. Itu teladan yang Tuhan inginkan. Lalu yang terakhir adalah kesucian. Ya. Suci ya. Bahwa pada saat kita memiliki tadi, menguasai perkataan kita, memahami apa yang harus kita perbuat, memahami kebenaran dan perbuatannya itu, lalu yang terakhir kita mempraktekkan kasih, kita memiliki tadi kesucian. Ya. Dan yang terakhir adalah kesetiaan. Nah, ini yang paling susah. Yang paling susah ini. Nah, Benar banget. pada saat kita melakukan satu hal, ya kan, kita misalnya contohnya olahraga sit up misalnya. Sit up yang pertama aman, 2 aman. Coba 50 kali. Coba 50 kali. Ya kan? Jadi Tuhan minta keteladanan. Ini adalah poin-poin keteladanan yang penting yang Tuhan minta kita ingat sebagai anak-anak muda. Dan ini pesannya langsung ditempel di depannya Timotius. Anak muda juga sama seperti kita. Dia minta kita memiliki 5 poin tadi ini ya. 5 poin, sorry. Jadi ya. 5 poin ini. Bahwa kuasai perkataanmu, tingkah lakumu, praktekkan kasih, hiduplah dengan kudus, dan terakhir setia di dalam hal itu. Maka kita akan menjadi orang yang bisa dibilang jadi teladan. Tuhan akan mengalir sama kita. Wow, puji Tuhan banget ya. Ternyata firman yang disampaikan langsung dari Timotius, dan tadi juga di Matius yang jadi garam dan terang dunia, ternyata banyak sekali nih yang perlu kita menjadi teladan gitu ya. Tadi mulai gimana dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, bagaimana kita mempraktekkan kasih, kesucian kita, dan kesetiaan kita. Oh, itu luar biasa loh. Dan itu kelihatannya banyak ya bagi anak muda. Waduh, ini banyak sekali yang harus diingat, Bang. Wah, tapi gimana ya caranya biar bisa jadi teladan itu gimana sih? Ada caranya nggak? Atau tips and triknya gitu, Bang? Nah. Ya, menjadi teladan tadi ya, bahwa kembali ke dalam 5 poin yang tadi adalah langkah-langkahnya. Ya kan? Paling mudah, pertama, jaga perkataan kita. Ya kan? Lalu yang kedua, kita harus terus setiap yang kita lakukan pikirkan, ya firman Tuhannya bilang apa? Apakah saya sudah melakukan firman Tuhannya? It's okay, it's okay kalau misalnya di depan kayak aduh aku kayaknya salah sama orang ini deh, aku bercandanya terlalu parah. Ya udah firman Tuhannya apa? Kalau misalnya kita sudah merasa bersalah, minta maaf, jangan dilakukan lagi. Menjadi orang yang membawa kesukacita dimanapun kita berada. Ya kan? Jadi langkahnya adalah tadi pertama di setiap poin-poinnya itu kita harus kuasai diri. Pertama kita kuasai diri kita, lalu yang kedua dalami firman Tuhan, gitu kan? Lalu yang terakhir adalah praktekkan kasih. Nah itu juga sama seperti mengingat firman Tuhan tadi ya, bahwa pada saat kita mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan, mukjizat-mukjizatnya apa saja yang sudah dilakukan sama Tuhan bagi kita, kita merasakan kasih yang luar biasa. Praktekkan itu, kasih-kasih itu kepada banyak orang. Terakhir juga kita harus menjaga kekudusan kita. Nah ini banyak kita membahas hal ini cukup perlu sesi lainnya ya. Tapi maksud saya adalah karena panjang ya membahas kekudusan apa yang harus dibahas. Tapi maksud saya adalah pada saat kita tahu itu berdosa, ya kan? Dan firman Tuhannya dia bilang, kalaupun kita sudah tahu apa itu yang baik, tapi tidak melakukannya, kita berdosa. Pada saat dengan logika matematika ya kan dibalik, kalau kita tahu berdosa, ya kan, masih tetap kita perbuat lagi, nah, itu berarti sangat berdosa dong, ya. Berdosa. Jadi maksudnya adalah kalau kita tahu kalau misalnya itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan, gitu kan. Kita merasakan Roh Kudus kita berteriak kayak oh my God, ini bukan kita merasa tergelitik gitu kan untuk oh ini bukan apa yang saya ingin lakukan. Nah, kita harus stop di situ. Dan yang terakhir memang kesetiaan adalah diuji dengan waktu ya. Diuji dengan waktu. Seiring waktu apa yang kita sudah lakukan dari awal gitu kan, lama-lama itu akan menjadi berlian ya. Sesuatu yang mulia ya, nah, tapi harus setia, konstan hal itu. Jadi kita harus lakukan gitu.
Oke, jadi untuk bisa menjadi teladan yang baik, pertama tadi harus kuasai diri dulu, ya kan? Yes, Kuasai betul, diri, harus fokus ke firman Tuhan yang mau apa, langsung gas praktek, gitu kan betul. ya? Wah, puji Tuhan banget nih. Nah, di sini aku ada beberapa pertanyaan nih, Bang, tentang teladan, karena mungkin sudah jelas, tapi ada yang mungkin kita pastiin lagi ya. Misalnya nih, ada nggak sih hal-hal yang membuat seseorang itu tuh bisa gagal menjadi teladan, Bang? Kan biasanya tuh, misalnya aku kasih contoh ya, misalnya kayak Saul. Dulunya Saul kan jadi orang yang sangat luar biasa kan di mata Tuhan, tapi dia gagal. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor yang membuat seseorang tuh gagal menjadi teladan, Bang? Gitu. Ya, jadi ya, sinonim ya dengan kata orang benar ya. Jadi saat orang menjadi orang benar gitu kan. Dan kita semua adalah orang benar. Kita harus pahami itu. Ya, mungkin kita agak mundur sedikit ya, Esther, bahwa kita harus memahami dulu setelah kita menerima Kristus di dalam hati kita, kita adalah otomatis. Ya, pahami dulu. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan jadi juru selamatnya adalah orang baru. Orang yang eh, menjadi orang yang kudus, gitu ya. Dia sudah terbebas dari eh, ikatan dosa, dan disitulah kita bisa mengklaim, oke, kita jadi orang benar di sini. Tetapi dalam prosesnya, ya kan, dalam prosesnya kita menghadapi ini, itulah diuji. Ya, semakin kita mau dinaikkan levelnya ke Tuhan, pertama jadi orang baru, kayak orang apa namanya baru bertobat gitu kan, naik dia menjadi menjadi saksi, menjadi bisa menyampaikan firman Tuhan, menjadi bisa menginjili dan lain sebagainya, bisa naik level gitu. Nah, Tuhan kepingin kita menjadi akhirnya menjadi serupa seperti Kristus. Ya. Jadi dalam prosesnya ini ada yang nggak mau nih kita menaik level terus ya kan? Nah, siapa itu? Ya iblis. Tipuannya gampang. Tipuannya dia bilang, udah kamu ini aja, ngapain naik-naik, ya kan? Ngapain harus nyampain firman? Stagnan, enak, ya kan? Di sini aja, ya kan? Di sini aja, ngapain naik-naik? Apa yang terjadi tadi? Dia jatuh ke dalam dosa, kompromi. Ya, pada saat orang benar, apa yang dia lakukan pada saat kita mau memurnikan sesuatu? Ya, misalnya emas, apa yang kalau mau dimurnikan, dinaikkan karat dari 18 ke 19, apa yang terjadi? Dia harus kurangi kadar polutannya. Ya kan? Kita pada saat mau menjadi orang benar, menjadi teladan, ya tadi kan sinonim dengan kata teladan, kita harus mengurangi tadi kadar dosa, kadar kesalahan, kita harus naik terus. Nah, di iblis nggak mau ini dan dia bilang, oh, udahlah sini aja. Dan memang Saul pada saat itu dia termakan sama egonya kan, dia bilang, wah ini udah ada raja baru, kok diginikan, Tuhan katanya kamu pilih aku sebagai rajanya, udah ada Daud, siapa Daud ini, gitu kan? Ya, jadi memahami bahwa ada iblis di mana-mana, paham itu. Kita orang ini dan iblis tuh suka nipu kita, udah di sini aja, dan itu logis loh, ya kan? Ngapain susah-susah? Ya kan? Ngapain susah-susah? Hidup udah susah gitu kan? Ya, ngapain olahraga, orang sakit olahraga gitu kan? Oh iya sih benar juga. Tapi nggak akan bisa menjadi semakin sehat, gitu kan? Itu logikanya. Nah, tetapi disitulah kita harus tadi pengujian terhadap kata-kata setia. Pada saat kita setia di bagian kita bilang enggak, aku mau melakukan kebenaran, aku mau melakukan bagianku, aku mau setia dalam firman Tuhan, maka kita akan naik level. Sampai kita nggak sadar, tiba-tiba, oh iya kamu kok kayak teladan ya bagi kita ya. Wah, ya. Nggak kita sadari. Orang lain, tadi kan garam dan terang. Orang lain rasakan. Oh kita kok, oh kamu udah bagus ya, kamu udah melakukan praktekan firman Tuhan, kamu udah hidupnya kok beda ya dari orang lain. Oh hidupnya kok saya bisa rasakan kasih Tuhan. Nah disitulah baru kita bisa berhasil. Jadi jangan mau tertipu, ya. Jangan mau kita segini terus hidupnya, ya. Perbaiki terus hidup kita.
Ya mungkin satu tambahan lagi sedikit ya, bahwa Oke. teladan itu juga berbicara tentang kerendahan hati. Ya. Oh, Kerendahan hati artinya apa? Pada saat kita mau naik level, kita harus mau mendengar orang lain. Apa yang mau mendengar, kritisi, mendengar firman Tuhan tuh ngomong apa sih? Pada saat apa namanya Tuhan bilang, apa namanya, utamakan aku. Ya udah, berarti kalau misalnya selama ini masih, oh ya aku masih bisa nonton YouTube, sekarang bukan TV ya, YouTube 4 jam gitu. YouTube aku masih bisa YouTube 4 jam, ya artinya waduh, aku harus mengutamakan Tuhan. Berarti aku nggak boleh mengutamakan apa namanya, hal-hal yang tidak, atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Ya kan, kita harus fokus kembali ke Tuhan. Atau misalnya, oh aku nggak bisa nih kalau nggak sehari naikin level nih. Misalnya ya, main game ya, aku nggak bisa kalau nggak naikin level ini. Kita harus berintrospeksi, aku sudah dikuasai sama hal ini. Aku nggak berjalan melalui jalannya Tuhan. Oh, berarti aku harus memperbaiki diri saya. Rendah hati itu. Orang lain bilang, kamu kok bajunya kayaknya apa namanya, udah ini kayaknya bajunya udah terlalu buram deh. Misalnya ya, atau apa ya, kritik dari orang lain gitu kan, rambutmu kayaknya nggak cocok deh kayak gini. Ya, nggak apa-apa, kita dengarkan, kita inikan bahwa kerendahan hati. Atau misalnya gini, oh ya itu mungkin itu di luar terlalu fisik ya, tapi misalnya gini, soal sifat gitu kan, aku nggak terlalu suka deh kalau kamu bercandain ini gitu. Ya udah, kita jangan, enggak kok ini lucu kok. Ya, apa namanya, kita dengarkan kritisi orang, apa sih yang orang ingin, apa namanya, yang orang membuat dengan hikmat tentunya, apa yang sebenarnya baik bagi orang lain. Jadi itu sih poinnya, bahwa jangan lupa kita memiliki kerendahan hati, itu juga adalah poin yang penting. Jangan tertipu dan milikilah kerendahan hati. Puji Tuhan banget ya. Jadi sebenarnya yang bikin gagal justru karena ada muslihat-muslihat iblis gitu ya, membuat kita apa ya, kalau bahasa kerennya tuh zona nyaman gitu loh. Jadi rasanya nggak mau naik, kayak udahlah segini aja, emang ngapain sih ribet-ribet. Tapi Tuhan selalu ingin kita naik lebih tinggi, lebih tinggi. Dan juga tadi ada poin bagus tentang kerendahan hati, luar biasa sekali. Nah, tadi waktu sempat dengar nih tentang dasar firman Tuhan tentang keteladan ini, tadi kan dari Timotius mengatakan janganlah menganggap engkau rendah karena engkau muda kan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kadang yang sih merasa nih ya, sebagai anak muda terutama kan, tapi Bang, aku kan masih muda, kenapa sih harus sekarang, mulai dari sekarang sih jadi teladannya gitu. Kan bisa aja orang, ngapain kan kamu masih kecil, kamu kan belum apa-apa, ngapain sih sok-sok jadi orang baik atau apa gitu. Kira-kira dari Bang Michael itu gimana sih tentang itu? Ya, jadi memang sebenarnya apa ya, pada saat kita mulai dari muda, nah ini kita ngomongin tentang ini deh, banyak hal ya, yang dimulai saat muda, itu akan jadi respon yang otomatis di masa-masa tua. Contohnya ya, misalnya musik. Dan itu lebih, contohnya gini, misalnya musik ya, pada saat orang kita belajar misalnya piano, drum, ya kan, itu akan mengakar di dalam diri orang. Pada saat kita belajarnya dari mulai usia kecil, itu jadi respon otomatisnya. Lama-lama itu di usia tua itu nggak akan hilang hal itu. Kita tahu caranya mainnya gimana, alat musik tertentu, atau kita belajar misalnya contohnya olahraga tertentu, misalnya tenis meja, tenis, bulu tangkis, kita belajar dari usia muda. Pada saat tua itu menjadi respon otomatis, tertanam di dalam diri kita, ya. Dan itu akan susah lepasnya. Ada dua hal, artinya apa? Kita belajar yang baik nih dari kecil, kita belajar untuk bisa menjadi orang benar, menjadi teladan bagi orang melakukan firman Tuhan gitu kan, ya, kata lainnya, itu akan makar daging dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi pada saat tua itu udah menjadi respon otomatis dari diri kita. Ya kan? Sedangkan hal terbalik yang tadi poin kedua, kalau misalnya kita melakukan yang sesukanya kita, ngikutin hawa nafsu, dan itu akan jadi mengakar di dalam diri kita.
Dan pada saat tua, gimana caranya aku nggak suka bagianku dalam diri ini, akan lebih susah dilepas. Tapi jangan khawatir bahwa pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, semua ikatan-ikatan yang di luar dari kemampuan kita untuk lepasnya bisa Tuhan bantu. Karena kita punya kuasa. Tetapi itu bukan menjadi jaminan ya bahwa ya udah yang B lebih optimal. Enggak, tapi dia minta kita selalu setia. Selalu setia. Nah, disitulah akan Tuhan bawa kita ke level-level tinggi yang Tuhan sudah siapkan dibanding dengan yang B. Yang tadi ya, yang udah santai dulu gitu kan. Santai dulu sampai usia 21 gitu misalnya, baru kita serius gitu kan. Ya, enggak bisa gitu, bahwa Tuhan sudah tetapkan highlight poinnya dalam setiap kehidupan kita, Tuhan sudah siapkan, dan Tuhan ingin kita setia dalam prosesnya untuk mencapai level-level yang luar biasa, ya, menjadi melesat di generasi kita. Oke, jadi lebih karena bagusnya kita memang dari awal saja kita menjadi teladan, nanti kan bisa terotomatisasi gitu. Jadi semakin dewasa, semakin ya udah terbiasa begitu kan. Jadinya nggak perlu mikir lagi jadi teladan tuh udah hal yang biasa juga gitu kan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. Kalau misalnya kita jadi teladan itu kan tadi mulai dari perkataan atau tingkah laku. Nah, tapi kalau lingkungannya sendiri nggak mendukung, Bang, misalnya ya teman-teman kita atau tetangga kita kelihatannya kayak nikmati masa muda dulu lah kan, kapan lagi ya kan gitu kan, mumpung misalnya belum nikah lah atau mumpung masih belum kerja yang ribet-ribet atau gimana, udah nikmatin dulu lah gitu. Tapi udah didukung dari sana sini, jadinya ya jadi gimana ya, apa nggak tambah susah tuh ya jadi teladan gitu. Nah, itu gimana, Bang? Ya, memang betul ya, bahwa pada saat kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, jadi orang benar gitu kan. Ya, dunia secara umumnya adalah ya tadi bisa dibilang ya jahat ya. Itu kita akan menjadi orang yang beda sendiri. Ini orang nggak, misalnya ya, ini orang nggak terlalu positif ya, dunia kayak mau kebakar tiap hari gitu kan. Ini orang terlalu positif ya. Melihatnya enggak, Indonesia kita bakal maju. Waduh, ini orang terlalu positif ya. Wah, orang di mana-mana mengkritisi ya kan. Wah, ini gimana ini gitu kan. Ini kita menjadi orang positif. Ini orang kok beda ya. Tapi memang di sisi lain itu adalah hal yang memang kita harus sadari. Di dalam Matius 5 juga dia bilang garam dan terang. Terang tuh lawannya adalah gelap, ya kan? Dan itu akan menggusur kegelapan. Tetapi di sisi lain pada saat kita melihat, bayangin kita kalau misalnya kita megang senter satu kan, kita lihat lampu kita nyenterin sesuatu gitu kan, yang lainnya kan gelap. Kadang kita juga jadi takut kan. Apakah kita matiin aja ini, kita langsung lari aja putar balik gitu kan, kegelapan ini kita nggak berani megang senternya lama-lama kan. Jadi kita harus pahami memang pada saat kita menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi mempraktekkan firman Tuhan, kita akan menjadi berbeda. Nah, tapi ada dua hal ya. Misalnya kita di dalam kondisi yang susah, kayak untuk menjadi contoh itu orangnya nggak terlalu ini, ada dua nih. Yang pertama, biasanya ada tekanan dalam diri kita, ya kan? Di dalam diri kita dia bilang kayak udahlah, nggak usah kamu orang lain juga nggak kayak gitu kok, ininya biasa aja lah gitu kan. Nah, kalau kayak gitu, yang kita bisa lakukan adalah kita sudah diberi kuasa, kita bisa menghardik diri kita untuk memiliki kekuatan, ya, supaya iblis keluar dari dalam hati kita. Tadi itu ada godaan si iblis, ya kan? Sudahlah, biasa aja gitu kan, ngapain hidupnya terlalu kata-kata kutip suci, ya kan? Ya kan, ngapain, itu banyak tekanan orang rasakan gitu. Nah, tapi di sisi itu baru kita bisa hardik iblis yang bilang hal itu. Ya, di sisi lain kita ketemu sama orang, ya kan, yang mengkritisi, kita harus pahami bahwa disitulah saya minta kita untuk terus mendalami firman Tuhan, pahami logikanya di belakangnya, ya kan? Karena
Yang penting bukan what, tapi why dan how. Yes. Jadi bukan Yes. ke apa yang kita lakukan, tetapi kenapa kita melakukan ini dan bagaimana kita melakukan ini. Yang penting itu. Yang penting itu. Jadi kenapa kayak kita selalu optimis, ya kan? Nah, Ya. ya kan? Misalnya kenapa kalau misalnya kita terlalu optimis nih ya, kita bilang ya Tuhan memberikan aku pengharapan. Tuhan memberikan aku secara pengharapan. Dunia mau kiamat juga nggak apa-apa. Misalnya juga kiamat, misalnya ada dunia mau ada bencana, mau ada apa, ada masalah, aku masih punya Tuhan. Itu yang membuat aku bahagia. Amin. Misalnya gitu contohnya. Atau kita dikritisi misalnya, ini Michael nih nggak pernah ngikut bully orang nih. Aduh. Ya kita bilang, kenapa aku nggak bully? Karena aku ini apa gitu. Jadi saat kita memahami firman Tuhan, saat kita memahami kebenaran terus menerus gitu kan. Dan itu memang proses. Aku juga berproses dalam hal itu, memahami kebenaran. Apa itu kebenaran? Prakteknya bagaimana? Nah, dalam proses itu kita memahami why dan kita bisa menjelaskan kepada orang. Nah, terakhir kalau misalnya orangnya juga nggak mau kita jelasin ya kan, udah sudah terbutakan lah dia ya sama apa yang itu, ya selangkah terakhir ya kita larikan diri kita. Ya, kalau dia nggak bisa kita jelaskan, kita berkomunikasi dengan dia lagi, ya sudah waktunya memang untuk mencari komunitas baru. Jadi memang ada bagian-bagiannya. Lawan iblis yang ada di dalam diri kita, pahami firman Tuhan itu supaya kita bisa menyampaikannya ke orang lain. Kenapa kita melakukan itu? Ya kan? Misalnya ya, kadang juga gitu. Saat kita berdoa makan gitu kan, kita skip aja lah, ini nggak ada yang berdoa nih. Ya kan? Atau dalam hati aja. Ya gimana kalau kita jelaskan, oh ya kita setiap kali kita mau makan kita mengucap syukur. Nah, itu adalah respon otomatis dari setiap diri kita saat kita mengucap syukur. Misalnya aku bilang seperti itu kepada teman saya. Itu adalah respon otomatis. Jadi orang langsung, oh ya betul juga ya. Gitu. Jadi dia memahami bagian apa sih logika kita ke dalam melakukan sesuatu. Why-nya itu penting. Dan itu makanya Tuhan selalu bilang terus-menerus ya di Mazmur, ya orang berbahagialah orang yang terus merenungkan firman Tuhan. Ya ternyata itu maksudnya. Jadi pada saat kita terus merenungkan firman Tuhan, kita tahu, oh maksud Tuhan ini, kenapa aku harus melakukan ini? Oh itu maksudnya. Apa ekspresinya yang benar kalau misalnya Tuhan bilang, oh kamu harus berkata-kata yang baik. Oh, kata-kata yang baik apa responnya? Renungkan. Tanya ke teman, apa sih caranya jadi orang yang sopan? Misalnya, ya kan? Benar. Sih caranya ininya? Hidupnya yang baik bagaimana? Nah, dari situlah makanya kita bisa membangun ya dari setiap kehidupan kita. Lalu yang terakhir, ya tadi kalau misalnya kita udah wah ini nggak bisa nih orang memang susah kita ini kan, ya kita udah waktunya. Kalau kita nggak kuat, ya bagian kita adalah untuk yang melarikan diri. Alright. Oke, Mbak. Jadi tadi ya meskipun dunia ini seperti memberikan tekanan ya, kalau misalnya tadi dibilang iya nih kan ngapain sih sekarang tadi dibilangin kata konteksnya ya tanda kutip suci itu ya. Nah, tapi ya udah pede aja kan, optimis aja wong kita mau jadi teladan ya emang kita yang ikut firman Tuhan sama itu emang sesuai firman Tuhan ya jalanin aja dulu ya kan. Terus kita juga bisa jelasin ke mereka kalau emang harusnya kita baik jadi teladan. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa dikomunikasiin kayak tadi, udahlah kita nggak usah ngobrol lagi dengan mereka, dan baiknya kita harus ngomong lagi sama orang yang baru yang bisa menerima kalau menjadi teladan itu emang hal yang Tuhan inginkan gitu kan. Oke. Nah, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, Bang, ada nggak sih yang Bang Michael ingin sampaikan tentang teladan ini? Ya, jadi memang yang terakhir adalah yang harus saya sampaikan, jangan takut. Ya. Timotius dipanggil di usia yang muda juga untuk menjadi teladan, menjadi orang benar. Dan teladan ini sebenarnya tujuannya kembali cuma satu. Pada saat kita menjadi teladan, kita mempraktikkan kasih Tuhan, kita harus menyampaikan kebenaran Injil. Yes. Nah, sambil dalam prosesnya untuk kenapa kok kita melakukan A, melakukan B, kita pahami why-nya, kita jelaskan kepada orang memahami, oh itu maksudnya, dan kita menyampaikan Injil, kebenaran itu kemana-mana. Ya, Tuhan minta kita menyampaikan Injil dimanapun kita berada. Jadi saat kita menjadi teladan, kita secara otomatis
menyampaikan kebenaran itu apa? Ya, karena orang juga merasakan kita yang melakukan itu, oh inilah kebenarannya, karena itu mutlak, kebenaran itu mutlak, dan orang sadar, oh ini yang benar, inilah hidup yang benar, gitu kan? Inilah pada saat kita melakukan aktivitas kita, orang rasakan loh, apa yang kita lakukan itu benar. Jadi jangan takut, jangan khawatir, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita dimanapun kita berada, berjalan bersama kita, supaya kita kuat untuk melalui proses ini. Ya, kita akan bertanding itu melalui latihan yang terus-menerus. Ya, sama seperti kita sekarang ini berdiskusi membahas firman Tuhan, ini juga latihan, adalah suatu bagian dalam pemahaman kita terus untuk bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan, jadi serupa seperti Yesus. Gitu. Oke, Bang. Makasih loh, Bang, buat closing statement yang luar biasa. Ingat loh, guys, jangan takut. Oke. Nah, yuk, mari kita satukan hati kita lagi. Saya persilakan Bang Michael untuk memimpin dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih kami sudah bisa berkumpul, kami sudah bisa berdiskusi, Tuhan. Terus kami ingatkan kembali, Tuhan, bahwa kami adalah teladan-Mu, Tuhan. Kami adalah teladan-teladan yang diberikan kepada dunia ini, Tuhan. Melalui Yesus, Tuhan, kami ingin belajar terus, Tuhan, bagaimana menghidupi sebagai manusia, Tuhan, yang mencapai memahami, Tuhan, kehendak Allah secara sepenuhnya, Tuhan. Kami ingin juga terus serupa, segambar seperti-Mu, Tuhan. Bantu kami, Tuhan, dalam setiap perkataan kami, Tuhan, dalam setiap tingkah laku kami, Tuhan, dalam setiap pemancaran kasih-Mu, Tuhan. Kami ingin hidup kudus dan terus kami ingin setia di dalam hal itu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, pada saat kami menyerahkan diri kami, Tuhan, pada saat kami mau berproses, Tuhan, pada saat kami terus membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, berdoa, Tuhan, setia di dalam hal-hal tersebut, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami akan memiliki kehidupan, Tuhan, buah-buah roh, Tuhan, yang bisa diteladani banyak orang, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, kehidupan kami bukan hanya menjadi teladan, Tuhan, juga menjadi alat-Mu, Tuhan, untuk menyampaikan firman-firman Tuhan di mana-mana kami berada, Tuhan. Bagi teman-teman kami, Tuhan, bagi guru-guru kami, Tuhan, bagi kolega-kolega kami, Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan, kami menjadi gambaran-Mu, Tuhan, di muka bumi ini. Banyak orang bisa mendengar firman Tuhan dan bisa mengalami kasih Tuhan itu, Tuhan. Melihat bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat, sumber kasih yang utama, yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, pergumulan kami, Tuhan. Kau berkati, remakan terus firman ini dalam hati kami, Tuhan. Kamilah Timotius-Mu, Tuhan. Dan kami akan bangkit, dan kami akan mencapai kemuliaan-Mu, kebenaran-Mu, Tuhan, dan kuasa-Mu, Tuhan, kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Gimana nih guys, luar biasa banget kan Meet with kita hari ini. Semoga firman hari ini bisa memberkati kalian semua ya. Jumpa lagi minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.